Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan soleha? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tetap selalu semangat dalam keadaan PJJ ini. Bertemu kembali dengan Miss Lisa Fadila di mata pelajaran PAI. Pada video kali ini, Miss akan melanjutkan pembahasan tentang zakat fitrah dan zakat mal. Di minggu lalu, Miss telah menjelaskan apa saja itu pengertian zakat fitrah. Dan pada video kali ini, Miss akan melanjutkan pembahasan tentang zakat, yaitu tentang zakat mal. Apa saja itu penjelasannya? Mari kita simak video ini ya. Let's enjoy your movie. Pengertian zakat mal. Masih ingat apa itu pengertian dari zakat mal? Oke, Miss akan mengulangi kembali pengertian dari zakat mal. Zakat mal memiliki pengertian yaitu bagian harta dari kekayaan yang kita miliki dengan beberapa ketentuan jumlah minimal. Zakat merupakan sesuatu yang wajib yang harus kita tunaikan, dan sudah tersebut di dalam hadis tentang pelaksanaan zakat fitrah maupun zakat mal. Zakat mal merupakan bentuk zakat dari harta yang apabila sudah mencukupi ketentuan dari zakat mal, maka zakat tersebut sudah wajib untuk dilaksanakan. Dan jumlah minimalnya ada ketentuannya masing-masing. Dan di sini Miss akan sebutkan apa saja macam-macam zakat mal. Yang pertama ada zakat mal emas dan perak. Yang kedua hewan ternak. Yang ketiga harta perdagangan. 4 hasil tanaman dan buah-buahan. 5 harta rikas atau ma'adin. 6 harta hasil laut. 7 harga profesi, dan yang terakhir investasi. Ya, itu semua merupakan macam-macam dari zakat mal. Selanjutnya, mari kita simak pembahasan dari macam-macam zakat mal tersebut. Oke, yang pertama di sini ada zakat mal emas dan perak. Dalam pembahasan zakat mal emas dan perak, ulama dan para pengikutnya berpendapat bahwa nisab emas adalah 20 dinar atau kurang lebih 85 gram emas. 1 dinar sama dengan 4,25 gram. Untuk nisab perak adalah 200 dirham atau sekitar 595 gram perak. 1 dirham sama dengan 2,975 gram. Untuk kadarnya sama dengan emas, yaitu 2,5%. Oh iya, tadi Miss sebutkan tentang nisab. Sebenarnya apa sih itu arti dari nisab? Nisab merupakan jumlah minimal dari harta seseorang yang telah wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi nisab ini merupakan ketentuan yang sudah ditentukan oleh para ulama tentang pengeluaran zakat mal, dan ini merupakan ketentuan yang sudah mufakat atau telah disepakati, yang paten atau tidak bisa diganggu gugat. Nah, dalam kesimpulan zakat mal emas dan perak bisa dikatakan wajib dikeluarkan zakatnya apabila kalian memiliki jumlah emas sebanyak 85 gram dan untuk perak sebanyak 595 gram. Apabila kalian telah memiliki ketentuan dari kadar emas dan perak tersebut, kalian sudah wajib melakukan zakat tersebut. Selanjutnya, zakat mal hewan ternak.
Oke, bisa kalian lihat di tabel yang ada di video ini. Di sini ada 3 tabel yang terdiri dari jenis ternak, nisab, dan kadar zakat. Perlu diingat ya, tadi sudah Miss jelaskan, nisab adalah jumlah minimal harta seseorang yang wajib dikeluarkan zakatnya. Oke, kita bahas dari jenis ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya. Yang pertama itu ada unta. Apabila kalian memiliki 5 ekor unta, maka zakat yang harus kalian keluarkan ialah 1 ekor kambing umur 2 tahun. Setiap kali jumlah unta bertambah 5 ekor atau kurang, zakatnya ditambah seekor kambing atau domba untuk masing-masing 5 ekor atau kurang, sehingga unta itu mencapai 24 ekor. Jadi kelipatannya ya, singkatnya, kalau kalian punya unta 5 ekor, maka zakat yang kalian keluarkan yaitu 1 ekor kambing berumur 2 tahun. Nah, misalkan di tahun selanjutnya kalian memiliki unta sebanyak 5 ekor atau kurang, maka setiap 5 ekor unta itu zakatnya seekor kambing atau domba sampai unta kalian memiliki 24 ekor. Jadi setiap 5 unta itu zakatnya 1 ekor kambing umur 2 tahun. Selanjutnya, apabila kalian memiliki unta sebanyak 25 sampai 34 ekor, zakatnya yaitu 1 ekor unta betina umur 1 tahun. Apabila kalian memiliki unta 35 sampai 45 ekor, maka zakatnya 1 ekor unta betina umur 2 tahun. Kalau kalian punya zakat apabila kalian memiliki unta 46 sampai 60 ekor, maka zakatnya 1 ekor unta betina umur 3 tahun. Kalau kalian punya unta 61 sampai 75 ekor, maka zakatnya 1 ekor unta betina umur 4 tahun. Dan apabila kalian memiliki unta sebanyak 76 sampai 90 ekor, zakatnya 2 ekor unta betina umur 2 tahun. Apabila kalian memiliki unta 91 sampai 124 ekor, maka zakatnya 2 ekor unta betina umur 3 tahun. Yang kedua, di sini ada jenis ternak sapi. Apabila kalian memiliki 30 sampai 39 ekor sapi, maka zakat yang kalian keluarkan yaitu 1 ekor sapi umur 1 tahun. Apabila kalian memiliki sapi sebanyak 40 sampai 59 ekor, maka zakatnya 1 ekor sapi umur 2 tahun. Apabila kalian memiliki sapi sebanyak 60 sampai 69 ekor, maka zakatnya 2 ekor sapi umur 1 tahun. Dan apabila kalian memiliki 70 ekor sapi, maka zakatnya yaitu 1 ekor sapi umur 1 tahun dan 1 ekor sapi umur 2 tahun. Selanjutnya, jenis ternak kerbau. Nisabnya itu sama dengan sapi, maka kadar zakatnya yang dikeluarkan juga sama seperti kadar zakat sapi. Selanjutnya ada jenis ternak kuda. Kuda nisabnya juga sama seperti sapi. Zakatnya pun juga sama seperti kadar zakat sapi. Dan ada jenis ternak kambing atau domba. Nah, nisab kambing atau domba apabila kalian memiliki 40 sampai 120 ekor, maka kadar zakatnya yaitu 1 ekor kambing atau domba. Apabila kalian memiliki domba atau kambing sebanyak 121 sampai 200 ekor, maka zakatnya 2 ekor kambing atau domba. Dan apabila kalian memiliki 201 sampai 300 ekor, maka kadar zakatnya yaitu 3 ekor kambing atau domba. Rumit ya? Ya, begitulah zakat. Zakat memang perlu
pemahaman khusus, dan karena masing-masing dari macam zakat memiliki ketentuannya masing-masing, maka kalian harus menghafal serta mempelajarinya dengan benar. Mungkin banyak yang mengatakan bahwa zakat mal tidak begitu wajib dengan zakat fitrah, karena zakat mal tidak semua manusia dapat memiliki harta yang diperkirakan sesuai dengan kadar zakat yang sudah ditentukan. Namun, sebagai gambaran dan sebagai pengetahuan, pastinya kalian juga menginginkan kalian memiliki semua dari macam-macam dari zakat mal ini. Maka dari itu, zakat mal itu merupakan suatu hal yang mirip dengan sedekah. Dan zakat fitrah ini merupakan bagian dari sedekah atas kepuasan yang telah kita miliki. Agar bisa terbagi dengan rata, maka dari itu Islam membuat kadar zakat atau ketentuan zakat yang harus dikeluarkan bagi orang-orang yang memiliki kelebihan tersebut. Jadi, jangan dianggap rumit ya. Selanjutnya, zakat mal harta perdagangan. Nah, harta perdagangan, zakatnya merupakan zakat dari semua jenis usaha seperti perdagangan, industri, pariwisata, real estate, jasa, notaris, akuntan, biro perjalanan, dan lain-lain, pendapatan, gaji, insentif, honorarium, dan lain-lain, dan usaha-usaha pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Nah, nilai zakat yang dikeluarkan untuk zakat perdagangan itu yaitu 2,5% tiap tahunnya dari harta senilai 94 gram emas. Nah, di sini Miss berikan contoh sebagai pemahaman kalian. Ada sebuah perusahaan ekspor atau impor yang pada tanggal 1 Syawal 1440 Hijriah memiliki modal 700 juta rupiah. Kemudian, pada tanggal 1 Syawal pada tahun berikutnya, perusahaan tersebut mendapat keuntungan yang tadinya 700 juta rupiah menjadi 1 miliar rupiah. Maka, zakat yang harus dikeluarkan perusahaan tersebut pada tanggal tersebut yaitu 700 juta rupiah. Modal perusahaan tersebut sudah cukup dari ketentuan nisab zakat perdagangan. Nah, pada tanggal 1 Syawal tahun 1441 Hijriah, harga satu emas murni yaitu senilai Rp500.000. Nah, di dalam zakat perdagangan, kadar emasnya itu senilai 94 gram. Maka dari itu, dihitung 94 gram emas, dihitung dikali seharga 1 gram emas, yaitu 94 dikali Rp500.000. Jumlahnya Rp47 juta. Nah, setelah itu baru bisa ketemu zakat yang harus dikeluarkan pada perusahaan tersebut ialah 2,5 dari 700 juta rupiah, yaitu 17.500.000 rupiah. Nah, apabila perusahaan tersebut mendapatkan keuntungannya lebih besar, maka zakat yang harus dihitung itu dimulai dari keuntungan yang didapatkan setelahnya. Misalkan kalau keuntungannya menjadi 1 miliar, maka dihitungnya dimulai dari 1 miliar tersebut. 1 miliar itu keuntungan tersebut dikali 2,5%-nya. Hasilnya berapa? Nah, itu ialah kadar zakat yang harus dikeluarkan pada perusahaan tersebut. Selanjutnya, zakat mal hasil tanaman dan buah-buahan. Nisab hasil tanaman adalah 5 wasak atau sekitar 705
sekitar 750 kg atau 930 liter. Untuk kadar zakatnya 10% apabila tanaman tersebut hanya diairi dengan air hujan atau tak ada hujan. Kadarnya 5% untuk tanaman yang diairi dengan alat perairan dan ada biaya untuk pengairan. Dan 7,5% untuk tanaman yang pengairannya kadang-kadang disiram menggunakan alat dan kadang-kadang dengan air hujan. Jadi di dalam nisab hasil tanaman ada 3 kadar yang dikeluarkan sesuai dengan tanaman itu diairi dengan apa. Nah, hasil tanaman yang bisa dizakatkan yaitu dalam bentuk makanan pokok seperti beras, jagung, gandum, kurma, dan lain-lain. Untuk negara kita sendiri, karena kita memiliki bahan pokok hasil tanamnya sangat banyak, nah biasanya Indonesia itu mengeluarkan zakatnya dari bentuk beras, sagu, jagung, ubi, atau singkong. Nah, selanjutnya, zakat mal, harta rikas, dan ma'adin. Apa sih itu ma'adin? Ma'adin adalah barang tambang, yaitu segala benda berharga yang ditemukan dari perut bumi. Misalnya, emas, perak, permata, besi, timah, tembaga, dan lain-lain. Sedangkan rikas yaitu harta pendaman dari kafir jahiliyah atau orang-orang yang sebelum datangnya Islam. Nah, biasanya zaman dulu orang-orang kafir jahiliyah selalu memendam harta mereka masing-masing. Dan apabila harta tersebut ditemukan oleh orang zaman sekarang, maka orang yang menemukannya itu harus wajib melakukan zakat sesuai apabila kadar zakatnya telah memenuhi. Dan orang-orang yang menemukan benda tersebut harus mengeluarkan zakatnya sebanyak setengah atau 20% dari barang temuannya tersebut. Zakat mal harta profesi. Untuk nisab harta profesi, nisabnya sama dengan emas, yaitu 2,5%. Nah, untuk nisab harta profesi ini yang harus kalian pahami ya, karena ini merupakan salah satu yang wajib apabila sudah sampai kadar zakatnya. Lalu bagaimana sih cara menghitung zakat penghasilan? Nah, cara menghitungnya yaitu dengan 2,5% dikali jumlah penghasilan dalam 1 bulan. Jadi, penghasilan kalian apabila kalian sudah bekerja, jadi penghasilan dalam 1 bulan tersebut itu nanti dikali 2,5%-nya. Namun, jika menjadi tidak wajib apabila penghasilan tersebut tidak mencukupi kadar zakat yang telah ditentukan. Jadi perhitungan di zakat profesi ini, kalian harus membagi dulu seberapa banyak kebutuhan pokok kalian yang dikeluarkan secara sehari-hari selama 1 bulan itu. Nah, hasil dari pembagian kebutuhan pokok kalian masing-masing baru bisa kalian hitung kadar zakatnya. Sebagai contohnya, di sini Miss berikan contoh dari Pak Pardi. Pak Pardi merupakan seorang pegawai negeri yang gaji bulanannya sebanyak 1 juta rupiah. Nah, di luar, Pak Pardi memiliki penghasilan lain yaitu sebagai pegawai negeri yang gajinya adalah 500.000. Lalu, untuk kebutuhan sehari-hari Pak Pardi sebanyak 800.000 rupiah. Lalu, sisa gaji Pak Pardi yaitu 700.000 rupiah. Setelah di jumlah akhir tahun, Pak Pardi memiliki penghasilan sebanyak 9.200.000 rupiah, yaitu 11 bulan dikali 700.000 ditambah penghasilannya dari 2 pekerjaan tersebut, yaitu 1.500.000 rupiah.
jumlahnya Rp9.200.000. Nah, jumlah tersebut belum mencapai nisab karena 1 gram emas murni saat ini senilai Rp500.000. Selanjutnya dihitung dulu. Karena 1 gram emas seharga Rp500.000 dan kadar nisab zakat emas itu senilai 94 gram, jadi 94 gram dikali Rp500.000 jumlahnya Rp47.000. Nah, karena jumlah penghasilan Pak Pardi belum mencukupi sampai Rp47 juta, maka Pak Pardi tidak wajib mengeluarkan zakatnya. Namun, apabila penghasilan Pak Pardi melebihi dari Rp47 juta, maka Pak Pardi wajib menzakatkan penghasilannya tersebut. Penghitungannya dari misalkan kalau Pak Pardi memiliki penghasilan Rp50 juta, maka Rp50 juta dikali 2,5%-nya. Nah, penjumlahan itu, hasil penjumlahan 2,5% dikali Rp50 juta itu kadar zakat yang harus Pak Pardi keluarkan. Gitu ya, paham ya? Zakat mal harta hasil laut. Untuk zakat mal harta hasil laut, kadar zakatnya sama, yaitu 2,5%. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, di sini ada contoh. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada tahun 2017, hasil perikanan tangkap dari laut Indonesia sebanyak kurang lebih 6.604.000 ton. Nah, ini merupakan suatu hasil yang sangat melimpah. Dan hasil ini dihitung dengan para nelayan yang berjumlah kurang lebih 800.000 kakak. Berdasarkan data tersebut, kita hitung hasil dari hasil tangkapan tersebut sebanyak kurang lebih 6.604.000 ton dibagikan kepada 800.000 kakak. Kita ibaratkan, misalkan harga 1 kilo ikan laut itu harganya Rp20.000. Maka kita hitung Rp6.604.000 dikali 20.000 hasilnya Rp132.080.000.000. Dan seharga itu dibagikan ke jumlah kakak yang tadi, yaitu 800.000 kakak. Maaf ya, di sini Miss buat perhitungan dikurangi nolnya sedikit, yang harusnya di situ ada Rp6.604.000.000, Miss buat Rp6.604.000. Nah, jadi perhitungannya Rp132.080.000.000 dibagi 800.000 kakak. Jadi per kakak akan mendapatkan Rp160.100.000. Dari sini, berdasarkan data tersebut, maka penghasilan nelayan per kakak selama setahun adalah Rp165.100.000. Nah, penghasilan tersebut apakah melebihi nisab? Ya. Coba kita hitung dengan nisab emas, yaitu 85 gram. Misalkan, harga emas per gram saat ini yaitu Rp944.000. Jadi, harga emas tersebut Rp944.000 dikali dengan 85 gram emas, yaitu hasilnya Rp80.240.000. Nah, dari situ sudah kita dapatkan nisab emasnya sebanyak Rp80.240.000 dan harta yang dihasilkan dari ikan yaitu Rp165.100.000. Nah, harga atau jumlah dari harta tersebut sudah melebihi nisabnya kan, yaitu
165 juta, lebih dari 80.240.000 rupiah. Maka dari itu sudah wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5%. Jadi 165.100.000 rupiah dikalikan 2,5%-nya, yaitu 4.127.500 rupiah. Maka dari itu zakat yang harus dikeluarkan dalam perhitungan ini yaitu per kakak harus menzakatkan sebanyak 4.127.500 rupiah. Zakat mal investasi. Untuk kadar zakat investasi sama dengan nisab emas, yaitu sebanyak 2,5% dan nisabnya sebanyak 20 dinar emas. Perhitungannya sama dengan kadar zakat emas ya. Alhamdulillah, kita telah berada di penghujung pembahasan tentang zakat mal. Sungguh rumit ya. Apabila kalian masih belum paham, silakan kalian ulangi lagi pembahasan zakat ini dari awal video ya. Dan apabila kalian masih belum paham, silakan kalian baca buku paket di bab 8 tentang zakat mal. Dan kalian boleh cari referensi dari internet atau dari YouTube lain tentang zakat mal ini. Memang zakat mal itu suatu hal yang rumit karena dia banyak perhitungannya dan ada ketentuan-ketentuan yang harus kalian pahami. Karena ketentuan itu sendiri akan merumitkan kalian. Ya, memang begini keadaannya. Miss ucapkan jazakumullahu khairan katsiran atas perhatian kalian semua telah menyaksikan video Miss kali ini. Miss cukupkan materi kita di zakat mal ini sampai di sini. Apabila ada pertanyaan, silakan kalian tanya di kolom komentar atau bisa kalian tanya di grup kelas dan bisa jawab Miss ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di channel YouTube Bisnis Safadila selanjutnya ya. Ilaliko.